Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, kembali lagi kita di konten apa ini ya? Enggak sih, kayak kita bahas satu karya ya. Karya, TikTok lah kayaknya. Geek Talk ya, Kayaknya Geek Geek Talk deh. Kita akan bicarain apa? Ini gue perlu apa ya? Mungkin ingetin dulu bahwa Disclaimer ya. ini mungkin akan cukup segmented, tapi gue rasa bisa jadi knowledge buat teman-teman atau bisa jadi referensi juga buat memperkaya benar-benar memperkaya tontonan lah gitu. Misalnya bisa ya. kan kita kadang-kadang dengan media kayak sekarang kan banyak banget tontonan ya. Iya, Terus iya. bosen. Nah, ini kalau menurut gua bisa jadi salah satu tontonan yang fresh. Ya, nggak sih? ya, benar sekali. Nah, kita langsung aja Gi. Kita mau bahas apa sih sekarang? Sebenarnya 3 huruf kali ya, atau 3 kata. Apa? Ini 3 namanya ya. Namanya ya. Ini saudara bisa dibilang saudara kenamaan dari Tiongkok ya. Wong Kar-wai atau orang nyebutnya WKW lah. Oke. Jadi kita secara garis besar kita akan membahas kekaryaan dari seorang sutradara bernama Wong Kar-wai. Ada tulisan di sini. Dan sebelumnya gue akan jelasin dulu kenapa sih kita mau bahas Wong Kar-wai, karena sebelumnya Gigi udah sempat mention kita sering ngobrol-ngobrol tentang si sutradara Wong Kar-wai ini dan bagaimana pengaruhnya di karya-karya sutradara lain lagi ya. Iya. Dan gue kan jadi penasaran ya, maksudnya Wong Kar-wai siapa sih gitu, maksudnya dia karyanya apa gitu. Dan akhirnya di situ kita mulai cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, dan Gigi mulai sharing soal karya-karyanya. Dan gue lihat ada beberapa yang familiar, kayak gue sering lihat footage-nya, wallpapernya atau covernya, artnya gitu. Dan menarik juga kayaknya. Dan kebetulan Gigi juga beli ya ini ya. Sebenarnya ada rezeki, terus kebetulan memang saya kakak Dio kan sudah dari waktu 1988 sampai terakhir 2013. Kan kalau harus beli semuanya gitu kan, lama satu-satu gitu dapat. Dan belum tentu dapat juga. Belum dapat karena kan bisa dibilang film berbahasa asing ya. Jadi agak langka. Nah, kebetulan ini lagi-lagi bisa dibilang langganan kita ya. Creatoran Collection ngerilis dengan berbaik hati langsung dipakai satu set, jadi box set gitu, dan udah nggak susah lagi, semua ada subtitle Inggris dengan restorasi 4K gitu. Jadi di box setnya Creatoran Collection bisa dapat semua filmnya Wong Kar-wai. Kita dikasih tajuk namanya World of Wong Kar-wai. Iya. Jadi memang dibeli dan kita nggak akan review produk sih. Ya. Jadi udah. Nanti mungkin teman-teman mau misalkan mau tahu setiap produknya lebih detail, mungkin bisa follow Instagram Gigi. Selalu kita cantumin. Karena dia banyak mengulas tentang koleksinya di situ. Jadi kan secara pribadi ya. Iya, secara pribadi. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang asing juga di Wong Kar-wai siapa sih? Iya. Karena kalau gue pun jujur, gue secara awam juga baru-baru dengar gitu Wong Kar-wai, dan karyanya gue lebih banyak familiar dengan visualnya gitu. Gue nggak tahu ternyata yang bikin tuh Wong Kar-wai. Siapa sih sebenarnya dia? Jadi sebenarnya itu bisa dibilang saudara dari Tiongkok, sebenarnya kelahiran di Shanghai ya. Jadi bukan di Beijing. Kelahiran di Shanghai, dia bisa dibilang mungkin udah berumur ya. Sekarang kalau nggak salah udah mau berumur 59 tahun per bulan ini kalau nggak salah. Tanggal 17 Juli. Nah itu dia itu bisa dibilang awalnya tuh kayak bikin musik video dulu gitu pertamanya. Tapi musik video lagu Cungko ya. Video klip lah ya itu. Tapi dia bisa dibilang punya style agak kontemporer untuk generasinya dia. Bahkan udah ada yang ngebilang, bukan dia yang bilang, tapi orang bilang bahwa dia tuh bapaknya Hong Kong New Wave Cinema gitu. Disebutnya New Wave. Jadi misalnya kalau bisa didefinisikan New Wave itu apa? Jadi bahwa kan kalau kita sering nonton film Hong Kong sebelumnya kan pasti nggak jauh-jauh dari martial art ya. Apa silat-silat, terus kungfu yang mungkin Shaolin. Salah satu yang bikin namanya terkenal film sinema Hong Kong kan ya gara-gara Bruce Lee jelas. Terus Jackie Chan ya dengan Police Story 1-2-nya itu kan. Dan semua akhirnya Jackie Chan bisa hijrah ke Hollywood kan, akhirnya makin anak. Di situ Wong Kar-wai membawa pendekatan beda bahwa ternyata bisa loh sinema Hong Kong main di art, main di sound, dan nggak harus melulu tentang berantem gitu. Bisa mengekspor kisah-kisah yang mungkin relate ke kehidupan sehari-hari gitu. Itu di situ dari berbekal dari itu
si Wong Kar-wai dia bikin sebuah trademark bahwa film dia itu selalu agak-agak puitis gitu bro. Jadi dari cara penyajian ke sebuah karyanya dia itu, filmnya itu pasti punya meaning gitu. Nah itu yang akhirnya ya ada gelombang baru, makanya New Wave, bahwa selain French New Wave yang disponsori atau dipelopori oleh Jean-Luc Godard dan François Truffaut, tapi di Hong Kong juga salah satu yang mempelopori New Wave-nya itu ya si Wong Kar-wai gitu. Nah itu bisa dibilang bukan mengimitasi yang di Eropa terjadi, cuman punya ciri khasnya kearifan lokal orang timur lah. Dan itu menyebabkan satu pergerakan baru ya dia. Pergerakan baru gitu. Jadi kayak memberi warna baru ke industri perfilman Tiongkok ya. Sebenarnya dia Tiongkok tapi gedenya di Hong Kong gitu. Dan di situ. Jadi bahwa dari Tiongkok Cina bisa juga gitu keluar bahwa ada karya yang serius lah bahasanya di sini. Tapi tetap bisa diresapi, dinikmati gitu misalnya gitu. Nah, selanjutnya kita mau langsung ke karyanya apa dulu? Boleh langsung ke karyanya dulu. Sebelumnya ini sih kalau dari personal journey saya, ini saya juga boleh curhat dikit. Saya sebenarnya mengenal karyanya Wong Kar-wai pertama itu mungkin bisa dibilang agak telat. Apalagi saya. Maksudnya gitu. Itu dari Chungking Express. Ini kalau teman-teman, ini salah satu karya ikonik lagi. Nah, kalau teman-teman ngikutin IG saya, salah satu film romantis favorit saya, karena di sini tuh beda banget. Ini film tahun 1994 by the way. Ini DVD saya dulu beli pertama kali blind buy gitu, jadi penasaran. Cobain aja. Dan hebatnya itu di sini kalau teman-teman lihat tuh ada tulisan Quentin Tarantino's Rolling Thunder Pictures Presents. Jadi itu bisa dibilang salah satu yang menyebabkan lu beli nggak? Ya satu itu. Jadi kan kita pernah ngebacain ini tuh bisa dibilang I'm happy to love a movie this much. Jadi Quentin Tarantino tuh suka banget film ini. Jadi kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi, saya nonton wawancara dia itu bahwa dia nonton di festival sinema Swedia tahun 1994 waktu lagi promosi film Pulp Fiction. Dia nonton iseng lah mungkin ini ada film dari Hong Kong, nonton dia suka terus jatuh cinta lah ya. Jatuh cinta bisa dibilang ada film dari Asia Timur kayak gini, khususnya dia masukin sound sama sinematografi ceritanya unik. Akhirnya dia dengan caranya sendiri dengan perusahaan Rolling Thunder Pictures bisa ekspor si filmnya Hong Kong itu biar diterima sama negara lain. Kayak gimana kan? Kayak apa namanya? Seolah-olah, gue lihat film ini dan ternyata bagus. Ini orang lain harus lihat juga nih. Akhirnya sampai dia rela, ibaratnya jadi distributor untuk film ini ya. Iya gitu. Jadi di sini kan nonton dan ternyata perjudian saya nggak sia-sia gitu. Saya langsung bisa dibilang lu menemukan hidden gem. Nah, gitu. Ada tahun 1994 di balik ada Forrest Gump, ada Pulp Fiction, ada Shawshank Redemption. Ada film kayak gini nyempil gitu yang kita sesama orang Asia juga nggak tahu mungkin zaman dulu. Nah, ini saya dapat DVD-nya tahun 2004 akhirnya karya-karya yang lainnya beliau ternyata ada 2 karya sebelum ini, terus ada 4 karya setelah ini susah banget nyarinya gitu kan, karena ini satu karya ini bisa dapat gara-gara Quentin Tarantino yang ekspos ke dunia luar gitu kan. Nah dari sini akhirnya kapan ya bisa koleksi yang lain, sedangkan melihat beberapa teman saya secara level penikmat filmnya lebih tinggi daripada saya gitu, bisa kayak mamerin bahwa ini loh saya punya film paling pertama dia tahun 1988, terus film kedua tahun 1990. Kayak kapan ya saya bisa, kan gue masih anak sekolahan gitu, masih dulu 2004 masih anak SMA gitu kan. Tapi akhirnya sekarang bisa rilis semuanya lengkap di satu box set ini gitu. Nah mungkin kita akan bahas sedikit. Mungkin nanti ini di sini itu isinya 7 film dari tahun 1988 sampai 2004 terakhirnya. Jadi benar film terakhir 2004 saya malah baru nonton yang ini gitu kan. Nah ini itu dari paling pertama itu nanti mungkin ada gambarnya. Itu As Tears Goes By tahun 88, seumuran saya filmnya. Berarti. Terus Days of Being Wild tahun 1990, terus Chungking Express tahun 1994, terus Fallen Angels tahun 1995, terus Happy Together 1997, terus ini yang salah satu fenomenal In the Mood for Love tahun 2000, sama yang terakhirnya itu 2046 tahun 2004. Nah ini 7 film itu ada di dalam satu box set ini. Nah mungkin kita nggak akan bahas satu persatu kayak dia, karena banyak sekali. Ini nama, atau mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau bahas semuanya,
komen aja, siapa tahu kita bikin video sendiri aja. Mungkin kalau ini kita nggak dibayar kali ya, cuman kalau teman-teman penasaran ada di OTT bro. Oh, di Klik Film. Oh, di Klik. Itu semua bisa dibilang semua karyanya beliau kecuali Happy Together ada di situ. Karena Happy Together. Nah, nanti kita akan bahas ya. Karena Happy Together mungkin ada topik-topik yang kurang cocok di masyarakat kita ya, gitu betul. Kan. Nah, jadi misalnya sudah dikurator dengan bagus, bisa tayang di Klik Film. Jadi sejauh mencet-mencet di handphone aja kalian bisa nonton. Cuman ini kita akan ngebahas mungkin bisa dibilang yang notable karyanya gitu ya gitu aja gitu. Nah, kita mau apa nih, dari yang mana dulu mulai aja? Boleh. Sebenarnya jelas ya tadi kalau kita nyebut cungking saya mungkin nggak bisa overselling lagi. Ini bisa dibilang hidden gem ya, saya paling suka banget 1994 ini. Dan ini tuh khususnya di sini ini kita agak review produk sedikit lah ya, boleh lah. Di sini kan dia dibikin widescreen 1.85 banding 1 rasionya. Nah untuk versi yang di sini dia itu ngebikin lagi jadi ke full screen bro, karena menurut visinya si Wong Kar-wai pas restorasi 4K, saya tuh dulu sebenarnya mau rilisnya 239 banding 1, tapi mungkin dulu karena keterbatasan karena itu kan masih pakai celluloid gitu ya. Yeah. Jadi ya pasti hanya bisa keluarnya hanya jadi widescreen kan. Ada top barnya yang potong gitu kan. Nah, dia pengen full. Pakai full. Jadi untuk versi yang di sini kalau teman-teman ada rezeki, ini versi yang dia pengen dulu gitu. Jadi untuk di versi ini kriteria itu bukan cuma soal transfer dari DVD atau Blu-ray jadikan restorasi 4K. Hanya sekedar remasternya bukan ya? Ini benar-benar di bawah supervisinya Wong Kar-wai secara detail. Dia ngerjain ini kalau nggak salah dari tahun 2019, akhirnya bisa rilis 2021. Dia ada saturasi warna yang diperbaiki. Sebenarnya, nah ini ke pengalaman kalau kita ngebahas sebelum-sebelumnya pasti ada pro dan kontra ya. Iya. Karena kan orang mengalami nonton di versi yang aslinya kayak gini nih. Tiba-tiba pas sekarang jadi restorasi digital, kok kayak dikhianati ya. Iya. Tapi kalau bagi saya yang open minded, saya akhirnya bisa menikmati dari dua versi di dua masa, tahun 2004 DVD-nya sama sekarang Blu-ray-nya 4K restoration tahun 2021. Oh, ternyata visinya beliau tuh kayak gini ya. Cuman karena keterbatasan dulu teknis pada saat waktu itu hanya bisanya sampai segitu, dan akhirnya kita bisa dapat apresiasi lebih gitu kan, bahwa oh ternyata seniat itu kah dia punya, ternyata kerjaan dia tuh nggak pernah ada kata beresnya. Seniman gitu. Jadi intinya Wong Kar-wai itu selalu nggak pernah puas dengan dia yang apa dia hasilkan. Akhirnya saya bisa nonton versi ini. Kenapa saya highlight? Karena saya bisa nonton yang versi bisa dibilang theatrical version di DVD ini, tapi ada versi yang udah visinya dia di versi yang ini. Jadi misalnya Cungking Express akhirnya saya dapat pengalaman kayak nonton film baru lagi bro. Kayak baru dapat jatuh cinta lagi untuk pertama kali lagi dengan filmnya. Jadi fresh lagi gitu kan. Jadi dan itu hebatnya apresiasinya bagus banget gitu kan. Nah selanjutnya Gi. Nah kan tadi dirimu sempat sebut bahwa ada art-artnya ya, sering kamu lihat di Instagram atau di Pinterest. Kayak kadang-kadang kita suka ada website atau postingan-postingan tentang tonton. Kalau gua kan kebetulan bidang gue di audiovisual, jadi kadang-kadang suka ada cari-cari referensi tonton video itu kayak apa sih gitu, atau foto kayak gitu kan. Jadi kadang ini tuh film apa ya, filmnya si siapa tokoh ini tuh kayak gue familiar gitu, makanya ini mah gue familiar, gue pernah cerita ke Gigi gitu. Nah itu jadi karena dia akhirnya bisa jadi itu tuh salah satu karakter film yang bisa dibilang paling cantiknya dia. Ini semua filmnya cantik ya. Khususnya kalau dia frequent kolaboratornya yang sering bekerjasama dengan dia itu salah satu sinematografer dari Australia yang udah lama tinggal di Hong Kong, namanya Christopher Doyle. Kalau teman-teman mau cari ada dokumenternya sendiri di YouTube ya, bahwa dari 7 karyanya ini dia tuh kalau nggak salah 6 dari 7 karyanya Wong Kar-wai itu dari tahun 1990 di Days of Being Wild sampai terakhir 2046 itu semua sinematografernya oleh si Christopher Doyle. Jadi dia tuh senang Wong Kar-wai itu kalau udah nyaman pasti bakal kerja sama orang itu terus gitu. Karena dia udah tahu cara kerjanya udah chemistry-nya udah dapet kali ya. Yang paling ikonik itu mungkin ini bukan buka ya, cuma menunjukin aja bahwa ada satu filmnya dia itu yang mungkin kalau teman-teman bakal cari di mana
di Pinterest atau di mana itu, yaitu yang ini nih. Nah, keren ya. ini Si Tony Leung. Ini Tony Leung Chiwai baru ulang tahun. Ini tuh dari film In the Mood for Love tahun 2000. Ini sorry guys, gue terpukau dengan ininya, bangke bagus banget. Anjing bagus. Ini Ini harus di unboxing khusus ini sih. Ya. Oke. Nah ini khususnya gini nih, ini tuh salah satu adegan dari In the Mood for Love. Dan kalau teman-teman tahu In the Mood for Love itu sebenarnya bukan film yang sensual atau gimana ya, judulnya aja cuman sedang ingin bercinta lah mungkin kalau bahasa terjemahan, bukan lagunya Dewa ya. Goblok. Cuman maksudnya di situ tuh sebenarnya aku sukanya tuh itu film drama. Tapi In the Mood for Love itu mainin bahwa nggak selamanya itu film drama itu tuh harus yang happy ending. Nah, itu hebatnya Wong Kar-wai itu tuh dibikin penontonnya selalu pengen longing, gimana ya? Bikin penontonnya berharap gitu. Tapi harapan itu tuh kayak candu gitu. Gimana? Jadi Gundala dong. Gimana? Jadi itu pendekatannya dia itu tuh sebenarnya hopeless romantic. Ngerti nggak sih? Jadi si Wong Kar-wai itu nggak pernah mau bikin film yang resolusinya bahwa pasti gini loh. Ada sih filmnya yang kayak gitu, cuman untuk beberapa filmnya itu bahwa selalu hopeless romantic karakternya. Ini juga ini dari film yang sama, cuma ini kalau ini Blu-ray-nya ya. Cuma ini kalau ini teman-teman tahu, ini salah satu yang paling ikoniknya bahwa ini dua karakter utama yang nomor for love. Ini Tony Leung Chiwai sama Maggie Cheung Mayuk. Ini jadi ini namanya bener gimana silakan aja. Iya. Ini Tony Leung, ini juga aktor langganannya Wong Kar-wai. Dia kalau nggak salah dari 8 filmnya sampai sekarang itu dia main 6. Berarti kan sering ya. Iya. Bilang gitu. Terus Maggie Cheung juga kalau nggak salah dia main 3. Jadi sana karena ini terkenal juga kan sih dua-duanya. Nah, Tony Leung ini dari Mr. Chow sama Mrs. Chan. Nanti kalau saya nggak kasih ceritanya, cuman yakinilah ini mah film cantik banget dan bikin kita jadi hopeless romantic gitu. Tapi suka gimana ya? Mungkin orang tuh masuk ya kalau dibikin baper-baper gitu malah jadi suka. Iya. Karena relate sih, maksudnya orang tuh kan ya semua orang tuh pasti pernah ngerasain jatuh cinta, patah hati. Iya. Jadi ketika orang bikin film dengan tema seperti itu tuh ibaratnya mau jelek pun ada peminat gitu. Cuman ini bayangin dengan sinematografi yang apik, terus dengan visi yang keren gitu ya. Jadinya jerowe gitu. Jadi di sana kita tuh kaswat-swat gitu. Kaswat-swat sama satu relatable ke karakternya. Memang aku suka dia ngambil settingnya tahun 1962. Oke. Jadi dia kostumnya juga dibikin dengan matang oleh William Chang, itu pakai cheongsam terus. Bayangin dong. Saya aja ngeliat di Instagram perempuan pakai cheongsam kan deg-degan ya. Anjing. Ini sefilman. Iya sih, gue juga sih. Ini kacau pisan ini. Wah, udah pokoknya kelemahan saya mah lihat saya pakai cheongsam. Dulu. Jadi misalnya dia menggambarkan tahun 62 bahwa Hong Kong lagi menggeliat menuju sebuah masyarakat modern dengan tradisionalnya masing-masing, dihadapkan dengan kisah-kisah yang hopeless romantic kayak gitu. Jadi resonansinya ditambah musiknya oleh si Geru Umebayashi. Jadi dia punya komposer langganan juga sih. Jadi dia masukin musik-musiknya dan itu teh penempatan musiknya satu pas. Jadi itu dia yang mungkin salah satu saya ngerti kenapa Quentin Tarantino jadi terpukau juga melihat film Chungking Express, bisa masukin musiknya teh pas. Jadi untuk satu adegan teh ada yang nggak ada dialog, cukup gambar dengan musik. Nah kayak gitu tuh, wah kita bisa dijelaskan dialog dengan ya itu gambar, acting, pakaian sampai musiknya, dan itu semuanya tuh dipikirkan dengan matang oleh seorang Wong Kar-wai. Makanya dua karya notable itu menurut saya kalau teman-teman introduksi untuk karya Wong Kar-wai pasti yakin lah itu bikin jatuh cinta langsung. Karena gak usah tanya mau cari di situs rating manapun pasti dikasih nilainya 9 semua. Oh iya? Bahwa film itu gitu. Bahkan mungkin kalau nggak salah In the Mood for Love di IMDb masuk 250 film terbaik. In the Mood for Love ya. In the Mood for Love. Tapi kalau yang film-film lain mungkin bervariasi ya. Ada yang cuman 7, ada yang cuman 8. Tapi nggak ada yang jelek ya? Nggak ada yang jelek gitu. Untuk yang dibikin box set ini mungkin bisa dibilang nggak ada yang jelek ya gitu. Kita mungkin akan ngebahas implikasi dia ke
film yang lain gitu. Nah setelah itu kan memang dia karyanya banyak. Dan ternyata mendapat perhatian dari sutradara ya kan dapat penonton, dan mungkin sutradara juga jadi tertarik kayak bisa gitu. dibilang mungkin ya dulu anak sekolahan film pasti nonton itu film beliau. Oh iya kan, jadi iya benar. Jadi menginspirasi the next generation of another filmmakers juga gitu kan. I see. Jadi bahwa akhirnya kalau yang teman-teman tahu sih ini mah karena saya ngelihat di sini ya ada dokumenternya bahwa dia itu melakukan interview secara online ya bisa dibilang ya. Waktu itu dia lagi bikin serial, nanti kita akan bahas 2020 lagi pandemi kemarin ada dokumenter baru interview dengan kalau nggak salah 8 filmmaker terlepas dari penulis naskah, desainer, sinematografer sampai sutradara. Nah ada sutradara notable yang salah satunya mungkin nanti kita bisa sebut ya, satunya Rian Johnson yang bikin Knives Out. Dia ngasih pertanyaan, gimana sih inspirasi kamu bikin gini. Bayangin setelah Knives Out gitu kan nanya ke Wong Kar-wai gimana gini. Dan yang paling notable itu yang baru menang Oscar kemarin, itu ya saudara perempuan yang baru menang Oscar kemarin, siapa namanya? Chloe Zhao ya. Dia asli Tiongkok ya? Mungkin dia zaman dulu sekolah campuran kali namanya lagi Chloe enggak, tapi asli ada nama itu kayak Jackie Chan gitu ya, nama baratnya ya. Iya nama baratnya jadi kayak Li Cheng ya kayak mantap. Nah jadi di situ itu dia bikin film Nomadland kan ya. Ini salah satu film. Kalau gue cerita pengalaman gue adalah gue ngeliat kan kalau Gigi sering sharing ke gue tentang pemenang Oscar apa nominasi. Nah ini kan masuk dan ternyata menang ya, menang film terbaik sama sutradara terbaik. Apaan sih gue liatnya Nomadland. Dan kebetulan gue suka film-film yang agak-agak apa ya membuat kita merenung. Terus apa namanya, film tentang orang yang menyendiri. Itu gue suka banget. Dan apa nih, terus gue nonton ini dan abis itu gue nonton film ini bagus, dan gue rasanya pengen beli fan gitu, pergi gitu gue. Cuman kita kultur di Indonesia belum bisa pengen tinggal di van gitu kan. Kalau di luar negeri mah ada apa sih, camper van ya gitu. Van life gitu van ya life gitu. Jadi hidup cara nomaden, dan itu mengekspos tentang gaya hidup itu ya, nomad kan nomaden seseorang yang tempat tinggalnya berpindah-pindah gitu. Nah di situ tuh kalau teman-teman ini, kalau di interview yang di sini dia bilang bahwa salah satu influence saya untuk bikin Nomadland adalah film tahun 1997 karyanya si ini Happy Together. Nah ini mungkin kita nggak akan bahas lebih dalam, cuman kenapa salah satu alasannya nggak tayang di film itu karena temanya LGBT. Kita sih biasa aja ya, itu kan mungkin di klik film punya Indonesia, dan mungkin ada beberapa budaya yang berbenturan, makanya nggak tayang di situ. Cuman ini kita nggak ngebahas soal itunya, kita juga tidak soal pride atau apanya gitu. Cuman di situ kalau teman-teman ini kisi-kisinya aja, bahwa di situ ternyata tentang orang melakukan perjalanan juga sebenarnya karena di Hong Kong tidak diterima kaum mereka pergi ke Buenos Aires, ke Argentina. Jadi sebenarnya filmnya dengan tema yang berbeda, tapi masalah perjalanannya sama. Makanya dia terinspirasi dari situ. Chloe Zhao terinspirasi setelah nonton, katanya kalau nggak salah dia start mau bikin film harus nonton dulu Happy Together biar moodnya balik lagi. Jadi misalnya bayangin ada sampai buat terapi gitu filmnya. Memang gue lihat tuh filmnya Wong Kar-wai itu, ketika dilihat kalian bisa tonton sendiri deh. Ini kita rekomendasikan gila-gilaan ya. Nonton itu tuh kayak bikin membangun mood, vibes-nya tuh ada rasanya gitu. Jadi permainan warnanya dan musik-musiknya itu akhirnya bikin kita terbuai gitu kan. Dan tapi bisa bikin juga optimisme juga gitu bahwa tapi ada sedihnya juga, ada tersayat-sayatnya juga gitu. Di situ alhamdulillah si Chloe Zhao hebatnya udah dapat Oscar, dapat kesempatan buat nanya ke Wong Kar-wai. Dia nanya secara mendetail, mungkin nggak bisa saya jelaskan secara kata-kata, cuma aja bayangin dari satu author, atau bisa dibilang author itu bisa dibilang sutradara yang udah agak nyeni gitu ya, bukan cuma director biasa aja. Jadi kalau author itu dia udah levelnya, karyanya dia tuh udah bisa transcend ke media-media lain kan gitu kan. Terus dari satu author ke satu author lain bisa nanya gitu, bayangin bisa ngasih penghormatan anak muda padahal dia dapat Oscar, bisa
ngasih penghormatan ke si Wong Kar-wai di Happy Together. Dia dapat pertama kali sutradara Cina yang dapat sutradara terbaik di Cannes. Ya, jadi dia dapat bayangin Happy Together masuk nominasi Palme d'Or. Palme d'Or tuh Best Picture-nya. Ya, yang gambarnya. Yang gambarnya bentuknya palm mas daun itu. palem. Daun palem sama sutradaranya, dan dia dapat si sutradara terbaik. Makanya bisa dibilang memang dia belum dapat sutradara Oscar untuk sutradara terbaik, cuman dia udah dapat di Cannes Film Festival di Prancis, dia dapat sutradara terbaik. Jadi di situ sutradara Cina pertama yang pernah dapat itu penghargaan tersebut. Itu itu tadi itu sih. Jadi saya dua setengah film yang bisa dibilang teman-teman boleh eksplor lah. Bukan berarti kita mendukung tema yang dibahasnya, cuman gini loh, kita mau ngeliat bahwa gini loh dari sudut pandang karya seni aja gitu. Karena kalau udah ngebahas konten isinya gitu, wah pasti macam-macam pro dan kontra kan gitu. Nah, salah satunya mungkin sih ini out of the box mungkin ya. Jadi kan tadi kita sudah sempat sebut In the Mood for Love, selalu kita bilang dia itu pernah bikin juga film 2046 4 tahun setelahnya. Terus itu sebenarnya kode sih. Jadi di In the Mood for Love tuh ada Kamar Hotel nomor 2046. Jadi itu sequelnya. Dan bisa dibilang sangat bagus, cuman memang tetap bagusan yang pertama, di mana-mana kan pandangan pertama begitu menggoda. Jadi yang paling pertama memang paling bagus. 2046 juga nggak jelek banget juga, tapi lumayan. Nah, kalau nggak salah kan tadi kita sempat nyebut ya di 2020 dapat interview, itu tuh sambil bikin persiapan karya berikutnya ternyata. Jadi dia selama bisa dibilang 17 tahun ini diem bikin karya gitu, mempersiapkan sebuah karya. Ini bisa dicari, ini juga di OTT juga nanti tayangnya di WeTV. Ya, itu kalau nonton emang Asia sih ya, WeTV. Asia ya. Memang itu punyanya Tencent Group sih. Film Ernest juga di WeTV. Ernest di WeTV kan. Nah itu judulnya nanti Blossom Shanghai, bisa dibilang spiritual sequel dari si 2046. Jadi nanti tuh trilogi love-nya si Wong Kar-wai. Jadi bisa dibilang bayangin 2004 akhirnya 2022 jadi nanti baru tahun depan rilis. Tapi trailernya, teasernya udah ada. Kalian bisa lihat tone-nya sama, stylenya sama, tinggal eksekusi ceritanya aja yang mungkin kita bisa lihat nanti gitu kan. Punya aktor langganan itu Tony Leung gitu, yang tadi kita sebutin Tony Leung kan. Tony Leung Chiu-wai nama lengkapnya itu. Ya kan udah bikin 6 film ya bareng dia. Dan paling terakhir itu mungkin ya di luar yang ini tuh The Grandmaster bro. Ini kan cerita ini tentang Ip Man. Sebenarnya gini kan, kita pernah nyebut Ip Man juga yang sebagai gurunya Bruce Lee kan. Ya, kita pernah bahas Bruce Lee. Kalau menonton nanti di sini ada. Ya, itu. Jadi si ini tuh Tony Leung, bayangin dia harus belajar Wing Chun kalau nggak salah 2009 sampai 2013 dia belajar buat film ini. Jadi ini tuh pendekatan film tentang Ip Man tapi dengan gayanya Wong Kar-wai gitu. Which is lebih artistik. Dan ternyata walaupun udah kerja sama lagi sama Christopher Doyle, tapi kalau nggak salah sama Philip Lesource, di sini sinematografinya akhirnya ada film Wong Kar-wai yang masuk nominasi Oscar. Ini jadi ini film Grandmaster ini tahun 2013 masuk nominasi Oscar untuk sinematografi terbaik sama kostum terbaik. Bayangin kostumnya, semua karakter yang ada di film, semua Grandmaster ini kan ceritanya semua Grandmaster kungfu di Tiongkok saling mencari, berkumpul untuk mencari siapa sih yang terhebat dengan segala konflik masing-masing gitu kan. Nah itu tuh di sini dapat 2 nominasi. William Cheng, desainer langganannya si Wong Kar-wai, dapat nominasi untuk kostum desain terbaik, sama Philip Lesource untuk sinematografi terbaik. Jadi akhirnya ada filmnya Wong Kar-wai yang dapat recognition dari Oscar. Memang nggak menang, cuman bisa masuk nominasi. Nominasi juga udah hebat lah. Berarti kekaryaan dia tuh diakui juga sampai di Oscar gitu. Memang tadi belum garis bawahi untuk sutradaranya belum masuk nominasi. Cuma di sini Tony Leung bisa dibilang dapat pelatihan bela diri yang bakal kepake untuk film beliau berikutnya, yaitu Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Tara. Nah itu kita. Jadi misalnya gini,
bisa dibilang Tony Leung kan aktor cuma di skena film Hong Kong ya. Tapi karena kerjasama dengan Wong Kar-wai secara nggak langsung dia dapat exposure ke luar ya. Iya. Dan akhirnya dapat film terakhir Grandmaster ini per se bagusan Ip Man yang Donnie Yen sih sebenarnya. Cuman ini juga lumayan. Tapi akhirnya Tony Leung dapat sebuah tantangan acting sama bela diri karena dia udah latihan dari film-film berikut ini. Akhirnya dia dapat peran Mandarin dong di film The Real Mandarin ya. Jangan yang anggap Mandarin yang di Iron Man 3. Iya. The Real Mandarin. Akhirnya Marvel berani, ini mah karena kita juga suka film dari komik gitu. Akhirnya Marvel berani ngangkat film yang semua pemerannya dari Asia Timur semua, khususnya dari Tiongkok. Mungkin bisa dibilang untuk apresiasi ke Asia, kaum Asia gitu kan. Jadi setelah Black Panther yang isi nota Afrika, akhirnya sekarang Marvel masuk ke Asia Timur lagi. Ke Tiongkok dengan film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings dan salah satu pemerannya Tony Leung. Kurang apa ya? Apa enggak pas banget tuh misalnya jadi bilang kayak gitu kan. Dia emang born udah terlahir, udah dilatih untuk peran itu. Dari sepanjang karirnya dia akan dapat satu karya yang gede gitu ya. Di Shang-Chi ini ya. Nah, ya mungkin secara kita belum bisa bilang filmnya bakal bagus atau gimana kan. Cuman kan tetap aja itu kan exposure-nya gede banget ya. Gede banget. Ya walaupun ya itu kan tapi dari komik cuman tetap aja gede gitu. Iya. Secara penonton, secara penghasilan kan pasti biasanya gede. Jadi misalnya mungkin Wong Kar-wai itu tadi kita bilang dia bisa jadi inspirasi buat banyak orang gitu kan. Dan impact-nya gede dari ya. Gede berarti soalnya. Iya. Yang karena kita sekarang nonton apa gitu kita nggak nyadar ya. Ternyata yang bikin film yang kita tonton itu dapat inspirasi dari orang lain lagi kan. Dan bahkan kayak kita suka Quentin Tarantino juga malah apresiasi sih. Wong Kar-wai juga gitu. Valentine gak usah ditanya lagi, film dia nominasi Best Picture mana Oscar aja udah 2 kali gitu kan bisa. Dalam artian itu hebatnya Wong Kar-wai itu dia tetap humble. Dia tetap skena saya mah ya di sini aja di Hong Kong aja gitu. Jadi dan itu mungkin indahnya karya seni ya. Maksudnya kan sebuah karya seni itu bisa lintas negara, bisa lintas bahasa, bisa lintas kultur. Bahkan mungkin ya kayak misalkan kita lihat Quentin Tarantino kan dia orang Amerika kan, dan ketika dia lihat film Wong Kar-wai kan kultur ketimuran. Tapi kok dia bisa tersentuh gitu ya. Nah itu yang mungkin menurut gue bahasa, the beauty of art gitu ya. Itu sih. Jadi kayak ya itu kadang salah satu bukan karena kita sok-sok edgy atau gimana gitu bahwa ternyata tuh ada loh skena-skena film atau film-film dari negara lain yang layak untuk dilihat gitu. Minimal dicoba dulu lah masalah jatuh cinta atau sukanya, maka itu kembali ke selera ya. Cuman ternyata ini tuh art loh, jadi misalnya interpretasi orang tuh bisa beda-beda dan ternyata apresiasi orang juga bisa beda-beda gitu. Masalah bagus atau itunya kembali ke kalian semua. Cuman kita hanya bisa memberikan edukasi atau memberikan informasi bahwa ini loh ada sebuah karya dari saudara yang bahkan Criterion Collection aja sampai ngerilis gitu ya. Ngerilis box setnya gitu, jadi dia sampai harus shout out to Criterion Collection. Pokoknya intinya kalau mau endorse hubungin Gigi. Hubungin saya juga boleh. Jadi intinya kita kan udah ngebahas, apalagi kan ya sekarang Criterion tuh udah mainnya agak ke timur gitu kan. Kita kan ngebahas yang Godzilla box setnya juga yang Showa era itu kan, bahwa kaiju film Jepang ternyata ada tempat juga di Criterion. Terus sebelum ini kita juga ngebahas tentang martial art film Bruce Lee His Greatest Hits gitu kan. Jadi ternyata dari timur juga, dari Hong Kong. Nah sekarang akhirnya dari Tiongkok Hong Kong bisa juga ada rilis box set dari karyanya Wong Kar-wai. Sampai dikasih namanya World of Wong Kar-wai, dunianya Wong Kar-wai gitu. Iya. Visinya dan segala macam ya. Keren banget sih. Gue jujur belum banyak meneliti soal Wong Kar-wai. Mungkin setelah ini gue akan pelajarin lebih karena sinematografinya asik sih. Iya. Nah, itu mungkin mau disinggung juga gitu yang soal karya seni. Iya. Jadi ini kalau ini sih sebenarnya kita juga hasil perbincangan sebelum bikin video ini juga bahwa ternyata sampai sebuah rumah lelang Sotheby ya bro, itu bisa dibilang rumah lelang seni yang udah cukup tua tahun 1750 itu bahkan bikin sebuah pameran di bulan Oktober. Saya kurang ngerti
10 mungkin, itu temanya In the Mood for Art. Oh, nice. Nice. Jadi itu nanti nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi dia kerjasama dengan Wong Kar-wai, mungkin bisa dibilang semua art dari visual, mungkin kali kostumnya, ya, jam-jamnya menceng mungkin. Goblok. Jadi semuanya bakal dibikin pameran, mungkin bisa dilihat lah. Tapi dia ngebikin, aku ngeliat trailernya, mungkin teman-teman bisa cek langsung ke IG-nya Sotheby kok. Dia bikin trailernya tuh, ya ampun tuh semua visual metaforanya dari film-filmnya Wong Kar-wai tumplek di situ gitu. Dikompilasikan secara artistik dan bagus ya gitu. Iya. Mungkin bisa nanti ada screenshotnya dikit gitu kan. Nah, itu hebatnya, bayangin sebuah galeri seni yang sudah berumur 300 tahun aja bisa apresiasi gitu. Memang mungkin ada nilainya ya. Tetap aja udah Iya. Cuman nih ya kan uang materi juga salah satu bentuk apresiasi terhadap karya seni. Iya. Toh seniman juga bisa bertahan karena apresiasi kan. Iya gitu. Jadi bisa gitu. Dari sebuah karya sinema yang tulus, yang humble, bisa jadi di media banyak gitu ya. Bro, gimana ya, aku berkembang ke arah banyak gitu, jadi karya seni, jadi lelang seni kontemporer, jadi metafora juga. Makanya itu yang membuat gue kok kayaknya spektrumnya banyak. Dengan semua pembahasan yang tadi kita bahas, bahwa ini loh ada hal yang eksotis gitu ya dari itu kata-kata yang tepat itu eksotis. Jadi dari karyanya Wong Kar-wai, mungkin moga-moga sih para teman-teman yang nonton video ini bisa dapat sebuah sudut pandang baru, bahwa informasi baru, khazanah baru, bahwa ini loh ada seorang sutradara dari Hong Kong yang karyanya kayak bagus dan diakui ya. Gitu. Nah ini mungkin sebenarnya masih banyak yang bisa digali bisa digali, karena kalau kita mau ngebahas genre yang dia bikin selama ini macam-macam bro. Jadi ada gangster juga bikin, tentang percintaan bikin, tentang pride movement juga bikin, iya. tentang martial art juga bikin, terus tentang masalah konflik politik juga ada gitu kan. Jadi dia bilang dia mencakup semua, tapi punya khasnya dia yang tetap ada. Dan kalau mau dibahas per film juga, satu film bisa panjang lagi. Iya. Nah ya mungkin teman-teman kalau misalkan mau mungkin kalau mau usul buat Wong Kar-wai series gitu kan seru ya. Nanti bisa komen di bawah juga, request. Kita mah siap-siap aja buat ngebahas karena seru ya buat ngebahas ini. Karena dia bilang akhirnya saya revisit lagi gitu, mau nggak mau kan nonton lagi, dapat sudut pandang baru lagi, nanti siapa tahu kita bisa share juga ke teman-teman. Iya. Udah gitu. Itu. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Maksudnya untuk gambaran besar bahwa siapa sih Wong Kar-wai, atau ada seorang sutradara yang bisa jadi referensi buat kalian semua, buat satu tontonan baru dan lain-lain ya. Ingat ya, kalau misalkan mau ditonton bisa di OTT, klik film, WeTV, bisa dicari aja. Atau kalau punya ada dana lebih di marketplace ada sih yang jual gitu. Oh ya, kalau mau koleksi ya dia mungkin ketika nonton dapat experience yang sama juga kayak kita ternyata jatuh cinta gitu. Iya. Mau beli silahkan dicari, walaupun memang sulit ya dia. Sulit. Nah sebenarnya ini juga lagi nggak disponsorin. Bulan ini itu kalau mungkin nanti saat ini videonya diambil sedang ada promo gitu, Criterion diskon 50%. Ya, buat teman-teman nih kalau misalkan nonton nih, atau ya penonton kita nggak banyak banget sih, cuma belum banyak banget ya. Kan suka nanya tuh beli di mana, cek Criterion lagi diskon gitu ya. 50%, cuma nanti tinggal hitung-hitungan shipping ke Indonesia aja. Jadi buat ini infonya, rilisnya sebenarnya udah 23 Maret ya. Akhirnya setelah 4 bulan bisa diskon gitu. Oh, makanya lu beli ya? Lu nggak dapet diskon? Saya beli hari pertama rilis. Oh, karena beda sih ya. Beda. Bukan berarti kaum the have ya, punya uang ya, cuma gitu. Karena pengen banget sih pastinya. Karena memang ada beberapa karya kadang-kadang kita pengen punya gitu ya, kan punya cepet gitu. Ya. Kalau nyebut harganya mah nggak etis lah ya di sini. Biasa juga kita sebut lah. Berapa sih? $200. $200 oke. $200, tapi mungkin kalau sekarang karena 50% teman-teman bisa dapat dengan harga $100. Ya, silakan dicari, selamat berburu. Iya. Sebelum digoreng sama pihak. Sebenarnya di marketplace udah ada jual sampai 2 kalinya sih. Oh, selalu sih ya. Udah ada menyentuh angka 4 gitu. Anjing. Iya, makanya kesel sih sebenarnya. Ternyata ada orang yang pengennya hemat,
pas lihat di toko di lokal ternyata bisa 2 kalinya. Tapi ada juga yang jual jujur juga ada. Jadi teman-teman karena tadi kita ngasih harga range harganya, mungkin teman-teman bisa lebih bijak dalam menentukan gitu. Kasih keputusan. Oke, silakan mencari, silakan menonton. Kita bisa diskusi juga di kolom komentar kalau mau, bisa ke IG-nya Gigi atau gua, nanti gua cantumin. Oke, kayaknya udah konten kalian udah cukup ya? Cukup ya. Udah cukup panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.